Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Sani Hermawan di channel Bukan Sultan Biasa. Nah, ini adalah lanjutan dari video sesi kedua yang sebelumnya masih membahas tentang pembelajaran atau pemahaman lebih jauh mengenai P-Network. Nah, di video yang mungkin yang ketiga ini ya, mungkin sesi yang terakhir dari P-Network atau pembelajaran dari P-Network, di sini saya akan terangkan nanti update nama, brainstorm, kemudian info mainnet, favor IQ, dan jika mengalami error 538, kemudian WD, dan pesan penting dari core team dan developer chat. Kemudian membahas juga mengenai tim penghasil, masalah akun, halving, dompet, wallet, kemudian value atau nilai, kemudian roadmap atau tahapan fase. Nah, lanjut aja, kita yang pertama kita bahas dulu itu mengenai update nama ya. Update nama. Nah, kehilangan kesempatan pembetulan nama ketika satu caranya lapor kirim email ke core team. Isi username satu, kemudian nama lengkap sesuai ID atau identitas kita, kemudian nama depan, nama tengah, dan nama akhir. Kalau nggak punya nama tengah ya nggak apa-apa, nama awal dan nama akhir aja, kosongin aja ya. Selama pemegang P adalah manusia asli dan memiliki dokumen resmi, maka mereka tidak akan tertinggal. Kemudian core team akan mempunyai cara tersendiri untuk menghanguskan akun-akun palsu sebelum fase ketiga. Nah, jadi yang coba-coba nuyul itu nggak akan berhasil ya, karena di sini benar-benar ketat. Nah, bagaimana cara mengubah nama saya di akun? Untuk saat ini kita tidak bisa memproses perubahan nama atau memperbaiki kesalahan. Di masa mendatang, Core IT berencana untuk memiliki fitur di dalam aplikasi tersebut di mana kita bisa melakukan perubahan nama lebih dari satu kali dan tanpa batasan. Nah, untuk pionir yang lama akan diberi waktu 3 hari, dan untuk pionir baru akan diberikan waktu 14 hari untuk ganti nama. Sejak pertama kita melihat tinjau nama di beranda aplikasi, nah, kita harus menggunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Kita pikirin dulu namanya. Nah, kalau udah fix, udah clear, ya udah, kita nggak bisa nantinya ngubah lagi. Nah, gimana caranya kalau nama kita cuma punya satu kata? Ya, tulis saja dua kata, nama depan sama, di belakangnya, nama belakangnya juga sama. Misal namanya nih Dedi. Dedi aja ya, bukan Dedi aja, Dedi. Nama depan bikin Dedi, nama belakang bikinnya Dedi juga. Sehingga nanti akan tampil Dedi, misal Rudi, Roy, Vino, Gatot. Nah, seperti itu ya. Bagaimana cara mengubah nama pengguna saya di akun? Untuk saat ini tidak bisa mengubah nama. Untuk penulisan nama huruf besar atau kecil, tanda titik koma jangan terlalu dipermasalahkan. Itu hanya masalah minoritas yang mudah diatasi ya. Kemudian masalah nama telah kita bahas, kita lanjut ke brainstorm. Nah, review proyek-proyek brainstorm yang kalian suka. Nah, itu nggak wajib ya. Nah, ikuti ini aja, klik brainstorm, kemudian continue, klik review proyek pilihan kesukaan kita. Klik like jika suka. Nah, kalau nggak suka bisa dislike. Kemudian report spam jika menurut kita itu mengandung spam ya. Kemudian skip, lewati. Nah, jika ingin mereview proyek-proyek di brainstorm, jangan sembarangan. Kalau suka proyeknya, klik like. Kalau nggak suka, dislike. Kalau nggak paham ya skip aja. Kalau masih nggak ngerti, abaikan saja. Kita juga bebas memilih macam-macam proyek di brainstorm. Klik like jika menurut kalian layak, dan dislike jika menurut kita tidak layak. Report spam adalah proyek menurut kalian bersifat spam. Nah, proyek yang kita bisa baca di brainstorm itu harus kita menggunakan pertanggungjawaban kita, jangan asal like dan dislike ya.
karena ulasan kita juga nanti akan dipertanggungjawabkan. Karena ini adalah masalah serius, proyek akan membangun komunitas kita. Harap beri suara positif pada proposal jika diartikulasi dengan baik dan berisi ide-ide yang bagus. Jika tidak, berikan suara negatif juga. Jika tidak ada melihat laporan spam, kita laporkan sebagai spam. Oke, kita lanjut lagi ke penjelasan mengenai tadi situs web resmi. Nah, situs web resmi itu hanya didapatkan dari Minepi, tulisannya minepi.com/fact, minepi.com white paper, kemudian node.minepi.com. Nah, selain dari website tersebut itu dipastikan adalah website yang palsu ya. Lanjut, kita masuk ke info mainnet. Untuk memasuki mainnet sendiri itu kita sudah memiliki syarat untuk masuk ke tahap 3 atau mainnet ya. Nanti kalau sudah masuk mainnet itu otomatis penambangan di HP berhenti, lalu selanjutnya akan menggunakan node untuk menambangnya. Kemudian tidak ada pionir baru yang artinya stop penerimaan atau join. Nah, kalau udah masuk fase ketiga itu kita nggak bisa lagi daftar. Maka dari itu manfaatkanlah waktu yang ada dari sekarang sampai nanti masuk ke mainnet. Karena nanti kalau udah mainnet kita nggak bisa lagi untuk mendaftar ya sob. Nah, kemudian persyaratan masuk fase ketiga, semua pionir sudah lulus KYC baik massal ataupun random. Nah, random ini yang dapat undangan tadi ya. Kalau massal nanti itu secara massal akan diumumkan untuk proses KYC-nya. Jadi sebelum masuk mainnet kita harus sudah semua para pionir itu harus sudah melewati fase atau tahapan dari KYC sendiri ya. Kemudian menu IAT akan diaktifkan dan blockchain sudah terbentuk. Lalu pionir mencapai 100 juta orang. Kemudian node juga sudah stabil dan bisa digunakan untuk menambang Pi. Nah, ini mana yang dulu tercapai. Nah, kalau misalnya pionirnya udah 100 juta, kemudian node-nya udah stabil, nah itu akan masuk ke tahapan mainnet atau fase ketiga. Nah, nanti di fase mainnet ini HP kita ini akan menjadi wallet kita ya. Nah, demikianlah persyaratan atau untuk memasuki fase ketiga atau mainnet. Kemudian kita lanjut ke Favor IQ. Nah, Favor IQ ini adalah aplikasi ini membantu mengidentifikasi risiko komplikasi jika terinfeksi SARS, COVID-19 dan penyakit virus yang lainnya. Nah, apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk mendorong percakapan antara orang-orang yang rentan dan penyedia layanan kesehatan mereka, dan untuk membantu pejabat kesehatan publik dan pemberi kerja memastikan keselamatan bagi semuanya. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Buka menu aplikasi, klik P-Apps dan pilih Favor IQ. Lalu tekan kotak biru besar. Nah, di sini untuk melaporkan perasaan Anda hari ini. Nah, di video sebelumnya saya juga itu sudah bahas mengenai Favor IQ. Kemudian izinkan menggunakan nama pengguna Pi hanya dalam penggunaan pertama kali. Ketik tahun ulang tahun Anda dan pilih jika Anda mengalami gejala apapun. Lanjut, mengisi atau memakai kacamata atau tidak wajib karena penelitian terbaru. Nah, isi jika sudah divaksinasi kita wajib isi titik-titik ya. Jika tidak ada cukup pilih aja tanpa gejala. Kemudian tekan tombol kirim. Nah, kalau kita klik nanti tombol kirim, kita akan dapat 0,001 Pi ya. Tunggu hasilnya. Nah, saya sendiri di sini udah melakukan atau mengisi Favor IQ ini ya. Kemarin juga udah dapat 0,001 ya. Nah, kita juga harus mengizinkan akses lokasi di sini ya. Bagi yang akun Pi-nya belum ada menu transfernya, bisa segera mengisi survei di Favor IQ.
Nah, kan sebagian akun nih belum ada yang klik menu transfer, belum tersedia nih. Nah, kita juga mengaktifkannya, kita juga bisa mengisi survei di Favor IQ. Caranya klik ikon 3 strip di pojok kiri atas, kemudian klik PApps, klik Favor IQ, klik paste here to report how you're feeling today dalam kotak biru. Nah, artinya ini tekan di sini untuk mengatakan bagaimana kabar kita hari ini ya. Kemudian isi tahun lahir kita, jenis kelamin, jangan sampai keliru, female, perempuan, male, laki-laki ya. Kalau bencong nggak ada di sini pilihannya. Lalu klik centang pilih berkacamata, yes atau no. Lalu apakah Anda sudah divaksin? Jika ya, dengan vaksin apa, yes atau no. Klik centang no symptom jika tidak ada gejala atau keluhan. Lalu klik submit. Nanti kita akan juga dapat 0,001 Pi ya. Lalu kita tunggu aja sebentar, nanti menu transfer akan langsung muncul dan juga akan mendapat kiriman bonus dari Favor IQ 0,001 Pi. Nah, itu bonusnya bisa langsung dicek ya. Kemudian kita lanjut lagi ke bagaimana jika mengalami tulisan error 538. Nah, jika kita melihat tampilan error 538, nah itu jangan sampai kita menguninstall atau menghapus aplikasi. Kita periksa dulu Play Store atau App Store dan pastikan aplikasi Pi Network kita sudah diperbaharui atau update. Nah, kalau belum update, silakan update dulu. Jika aplikasi Pi Network Anda sering muncul pop-up kalimat Pi terhenti, kebanyakan masalah ditemukan karena versi Android 5. Kompatibel versi Android untuk Pi Network minimal Android yang ke-6 ya. Jadi minimalnya 6. Nah, kalau Android yang versi ke-5 mungkin itu akan Pi terhenti ya. Karena rata-rata sekarang HP sudah versi 9 ke atas ya. Jadi makin tinggi itu proses miningnya juga akan semakin lancar. Kemudian error 538 adalah kesalahan koneksi jaringan. Caranya tutup aplikasi, ubah 3G ke 4G atau sebaliknya, juga ke WiFi atau sebaliknya. Atau kita juga bisa pasang mode pesawat, tunggu jeda 10 detik, lalu kita sambungkan lagi. Nah, jangan lupa kita klik juga versi Android kita. Nah, jika versi Android kita masih di bawah 6, nah, maka aplikasi akan sering mengalami error. Bagaimana cara mengatasinya? Nah, kita beli HP baru yang versi lebih tinggi ya. Itu cara mengatasinya. Karena itu nanti kalau sudah mainnet, insya Allah HP yang kita beli ini kita bisa beli lagi nanti pakai Picoin. Nah, apakah pada ini kita masuk ya ke topik withdraw atau penarikan atau WD. Nah, pada fase ketiga ini kita bisa membeli dan menjual Pi. Nah, jika kita menjual Pi demi uang untuk sekarang, nah bisa, tapi apa resikonya? Akun kita akan dihanguskan dan juga saldo Pi kita. Nah, kita dari awal sudah menyetujui hal itu ketika melakukan pengaturan di aplikasi. Hanya boleh di dalam aplikasi fase. Maksudnya hanya boleh di aplikasinya. Aplikasi lagi. Maksud saya di fase ketiga ya. Hanya boleh menjual atau membeli Picoin ini ya. Nah, ini ada beberapa rangkuman pertanyaan yang sering diajukan member baru. Nah, kapan bisa WD? Kapan WD? Ya. Kapan WD? Kapan penarikan ya? WD itu nanti di fase ketiga. Kapan fase ketiga? Nah, setelah testnet di fase kedua. Nah, untuk sekarang kan masih di testnet. Waktunya sendiri itu tidak ditentukan, hanya diketahui oleh core team sendiri. Saat kini kita semua ada di fase kedua. Nah, diperkirakan fase ketiga atau mainnet di akhir tahun 2021. Amin, amin, amin. Amin ya robbal alamin. Nah, sob, kita sebaiknya kumpulin Pi dari sekarang, karena di tahun akhir 2021 ini nanti akan launching mainnet atau fase ketiga. Ada lagi nih pertanyaan, bagaimana dan di mana walletnya? HP sendiri inilah HP ini ya, kita akan menjadi wallet kita di
fase ketiga di pasar bursa cryptocurrency. Nah, untuk sekarang memang belum tersedia di HP, cuman baru tersedia di PC atau komputer. Untuk kedepannya setelah mainnet atau fase ketiga, maka HP kita ini yang akan jadi dompet walletnya. Jadi kita bisa mencairkan, menjual, membeli atau transaksi dengan dompet wallet yang ada di HP aja. Nah, juga sangat penting untuk diketahui lagi ya, belum bisa WD, belum bisa dicairkan, belum ada harga di market, belum ada jumlah supply, dan belum ada nilai. Untuk sekarang fokus saja klik logo petir setiap hari. Kapan Pi akan bernilai sesuatu? Kapan saya bisa mengubah Pi menjadi uang nyata? Nah, sebagian member ada juga yang menanyakan hal tersebut. Nah, itu jawabannya sudah di atas tadi sudah saya terangkan ya. Pemegang Pi akan dapat mengubah Pi menjadi uang nyata saat mereka membeli barang dan jasa di pasar Pi atau menukar Pi dengan mata uang fiat. Kemudian pemegang cryptocurrency memiliki dua opsi untuk mengubah kepemilikan mereka menjadi uang nyata atau menguangkan. Satu, secara langsung membeli barang dan jasa dengan kripto mereka. Contohnya seperti yang di Thailand atau Cina dan di negara-negara luar itu ya. Kemudian yang kedua, menukar kripto mereka dengan mata uang fiat, misalnya dolar, euro, dan lain-lain di bursa cryptocurrency. Langsung membeli barang dan jasa dengan Pi Anda. Jaringan Pi sedang membangun pasar peer-to-peer ya, di mana anggota kita dapat langsung menggunakan Pi untuk membeli barang dan jasa. Nah, kita bertujuan untuk mulai eksperimen dengan transfer dalam aplikasi Pi segera setelah Q4 2019. Kemudian menukar Pi dengan mata uang fiat di bursa cryptocurrency. Nah, tim inti Pi tidak mengontrol kapan pertukaran di mata uang kripto seperti Binance, Coinbase, Kraken, Indodax, dan lain-lain. Kemudian memutuskan untuk mencantumkan Pi, namun Pi akan dapat diperdagangkan di fase ketiga proyek, yaitu mainnet. Ya, jadi kita tunggu aja sob tahap ketiga atau mainnetnya, yang insya Allah mudah-mudahan di akhir tahun ini ya. Kalau saya sih nggak perlu muluk-muluk, cukup $100 aja satu Pi itu udah alhamdulillah. Oke, ini pertanyaannya mungkin sudah diterangkan di atas. Kemudian kita lanjut lagi ke topik berikutnya, yaitu tadi error, kemudian WD, tim penghasil, masalah akun mungkin belum terlalu penting ya. Kemudian dompet atau wallet, di video yang pertama tadi udah saya terangkan juga dompet atau wallet Pi. Kemudian nilai Pi, ini nilai Pi ini juga berapakah nilai Pi ya. Nah, ini ada juga yang bertanya. Nah, kalau hari ini Pi bernilai $0 atau 0 euro. Nah, mirip dengan Bitcoin pada tahun 2008, nilai Pi akan nanti didukung oleh seiring berjalannya waktu, perhatian barang, dan layanan yang ditawarkan oleh anggota jaringan lainnya. Nah, dengan mengumpulkan perhatian barang dan layanan kami di sekitar mata uang bersama, anggota Pi berusaha untuk menangkap lebih banyak nilai yang biasanya masuk ke bank raksasa teknologi, misalnya Facebook dan Amazon, dan perantara lainnya. Nah, hari ini kita sedang meletakkan infrastruktur untuk mata uang dan pasar digital dengan mendistribusikan mata uang, membangun komunitas, dan mengembangkan teknologi untuk memastikan security circle-nya. Kemudian yang perlu kita bahas juga ini roadmap atau tahapan fase dari proyek Pi Network. Nah, fase 1 itu sudah selesai. Fase kedua saat ini sedang berjalan atau testnet. Nah, fase ketiga itu akan segera datang. Jadi kita harus sabar. Karena sabar itu akan berbuah manis. Nah, fase ke-1 itu desain distribusi grafik kepercayaan. Kemudian Pi tidak akan terdaftar di bursa manapun. Di fase ini tidak mungkin bisa untuk diperdagangkan dengan mata uang lainnya. Nah, fase 1 udah lewat nih. Jadi di fase 1 ini kita nggak boleh nih transaksi dengan mata uang lainnya. Kemudian di fase kedua testnet, yang saat ini pada hari ini kita masuk di fase testnet. Nah, sebelum testnet itu juga semua pionir ini
harus sudah melakukan proses KYC atau identifikasi atau verifikasi data. Nah, kemudian nanti juga akan launching Pi Marketplace. Kemudian transfer saldo Pi antar anggota. Nah, untuk sementara hanya pilot terpilih sebagai contoh. Untuk sementara transfer Pi ini sudah bisa dilakukan, tapi bukan buat semua kita ya, udah yang ada yang terpilih dari Core iTeam juga. Kemudian pengujian Node atau aplikasi menggunakan PC atau laptop. Nah, saya juga tadi udah bahas dompet wallet dan Node di laptopnya. Nah, fase ketiga atau mainnet. Nah, ketika kita masuk di fase ketiga, nah itu baru Pi dapat dihubungkan untuk bertukar dan ditukar dengan mata uang lainnya, dolar, euro, atau apapun, atau rupiah. Nah, semua mata uang atau cryptocurrency yang lainnya ya di fase ketiga ini nanti kita akan bisa melakukan penarikan WD, pencairan, atau transaksi. Nah, oke sob, mungkin sekian dulu pembelajaran mengenai topik-topik penting yang harus kita ketahui di Pi Network ini ya. Jangan lupa klik tombol petir setiap 1 kali 24 jam ya sob ya. Dan jangan lupa kalau mau ajak teman, kalau undang teman dengan menggunakan ID kita, nah lakukan aja dari sekarang. Karena nanti kalau udah masuk mainnet, otomatis kita nggak bisa lagi daftarin teman. Nah, otomatis yang baru daftar juga nggak akan bisa ya sob ya. Oke sob, sekian dulu video kali ini ya dari saya yang mengenai bahasan tentang lanjutan proses atau pembelajaran dan pemahaman tentang Pi Network di sesi ketiga ini ya. Kemudian sesi kedua ke satu, nah tadi udah saya upload juga. Nah, karena di sini kita sama-sama prosesnya belajar dan agar kita melakukan pemahaman. Nah, untuk lebih pahamnya silahkan lihat videonya berulang-ulang ya. Berulang-ulang, jangan sekali aja, karena saya mungkin ngomongnya agak cepat ya. Kadang agak cepat, kadang agak lambat, jadi nggak stabil juga naik turunnya. Ya, oke sob, mungkin tanpa basa-basi aja ya. Mungkin sekian dulu video dari saya. Nah, jangan lupa nih yang belum like dan subscribe, silahkan like dan subscribe dulu. Jangan lupa bagikan juga nanti kepada member atau teman-teman para pionir lainnya, agar mereka juga dapat pemahaman dari apa itu Pi Network dan pemahaman lebih mendalam tentang dasar-dasar Pi Network. Oke sob, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petir dan salam bukan sultan biasa. Yoha.